Susah ya Kak dipencetnya. Ustadz Dede membuka buku berbentuk pocong. Apa isinya? Saya sampai merinding melihatnya. Ya Allah, lindungilah keluarga saya dari orang yang zolim. Semalaman saya tidak bisa tidur karena melihat isi buku ini. Oh, jadi kecil gitu ya, Iya, berbentuk kecil, pocong. berbentuk pocong. Dan itu tuh buhulnya ada di atas rumah, di atas satu, di bawah satu Kak. Dan kata orang bisanya ini sih buat ngehancurin rumah tangga aku. Jadi si rumahnya ini tuh dibikin panas gitu Kak. Jadi aku tuh kayak yang ribut terus gitu sama suami aku. Itu aku kan tidur pakai kemeja Kak. Dan itu kancingnya udah buka dua. Pas aku pegang ya, dada aku udah basah Kak. Nggak masuk logika kan. Bahasa itu bahasa air liur gitu. Iya, singkat ceritanya ada SMS lagi, ada yang ngabarin, dia bilang adiknya, kalau misalkan Kak Intan ini meninggal Kak. Ini bener nggak sih? Ini yang bener, ini siapa? Ini adiknya teh, bener. Baru aja tadi meninggal. Berarti Intan itu meninggal pas masih kerja di sana? Iya. Clifford Geertz pernah mendeskripsikan tuyul pada seorang tukang kayu gitu ya di masyarakat Jawa pada saat itu, dimana kalau kata tukang kayunya, tuyul itu justru orang-orang tidak takut terhadap makhluk halus tersebut, tapi justru makhluk halus yang disenangi karena bisa membuat orang jadi kaya. Nah, cara untuk mendapatkan tuyul yang berbentuk seperti anak kecil lagi sekolah itu dengan melakukan ritual di tempat keramat lalu melakukan perjanjian dengan setan. Walaupun orang tersebut nanti pasti akan mendapatkan hukuman atau akibatnya yaitu matinya bakal susah. Nah itu salah satu adalah buku yang dibikin sama Clifford Geertz. Nah hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang katanya dia tuh bekerja di sebuah toko yang pesugihan tuyul. Bener apa enggak? Langsung aja kita tanya. Halo Mbak Nia. Halo Bang Baja, terima kasih ya sudah mengundang saya sini. Terima kasih udah mau jadi narasumber. Saat itu katanya bekerja di sebuah toko yang pesugihan tuyul. Itu tahu dari mana ya? Itu tahu pas aku berobat ke Maberang atau Paraji ya, bisa dibilang orang zaman dulu kan bisa lihat ya Kak, punya ilmu. Dari situ sih Kak. Dan aku nggak boleh kerja lagi di tempat itu karena bosnya ini miara tuyul Kak. Kayak gitu. Dan mohon maaf, tadi saya dengar kata tim kreatif, jadi tuyulnya itu sempat membuka dada dari Mbak Nia. Betul Kak. Itu aku kan tidur pakai kemeja Kak. Dan itu kancingnya udah buka dua. Pas aku pegang ya, dada aku udah basah Kak. Nggak masuk logika kan? Bahasa itu bahasa air liur gitu? Iya, tapi nggak sakit Kak. Nggak sakit, nggak kerasa. Cuma kayak ngerasa di raba aja gitu kan. Kalau misalkan gadis apa yang mau disedot Kak? ASI nggak ada, darah kali ya. Sosoknya gimana nih lihat? Sosoknya itu anak kecil, dia ada di perut aku Kak, duduk. Sosok anak kecil, botak, terus matanya itu hitam Kak. Ada taringnya Kak yang bikin ngeri tuh. Terus pakai celananya itu kayak popok, tahu kan Kak popok? Tapi itu bukan popok ya, itu kayak kain kafan yang udah kena tanah, lusuh banget, kayak gitu. Dan efek dari si anak kecil botak ini atau tuyul ya, itu tuh dada aku jadi langsung gede Kak, langsung membesar kanan kiri, kayak kena tumor. Jadi selama masa sakit kan berarti nggak kerja gitu ya? Nah katanya pas masa-masa itu pernah bermimpi, diduga ya, ini diduga katanya Nabi Muhammad. Iya betul Kak. Mimpinya gimana?
Jadi, aduh sedih banget Kak. Jadi pada saat itu kan sebelum kejadian tuyul ini, ada dada aku ditarik. Yang seolah-olah raga aku ini dipaksa keluar Kak. Sakit banget Kak itu Kak. Aku di situ pasrah, nggak tahu harus kayak gimana, ya kan? Kayak aku ketakutan karena ada suara mati gitu. Selalu kayak gitu. Dan aku nih tidur selama 1 bulan pakai mukena Kak, Al-Quran di dada. Aku di situ sholawatan terus. Karena dulu aku kan ngaji kemana-mana ya Kak. Alhamdulillah aku bisa ngaji gitu kan. Aku sholawatan, aku baca doa. Pokoknya minta ke Allah, minta ke Rasulullah gitu kan, baginda Nabi gitu kan. Tolongin dia, lindungin dia gitu kan. Dan pada akhirnya aku tertidur pulas pada saat itu. Aku di dalam mimpi itu ya Kak, di dalam mimpi itu aku lagi jalan, aku nggak tahu ada di mana, tapi posisinya aku tuh berjalan di kayak padang pasir gitu Kak, kayak di luar negeri Arab kayak gitu ya. Aku lihat kanan kiri nggak ada orang sama sekali Kak. Terus aku ngeliat tuh sosok laki-laki yang berjubah putih Kak, ada apa namanya jenggotnya gitu kan, dia lagi nyalain api unggun. Apa ini Nabi Muhammad dia bilang kayak gitu tuh di dalam hati. Terus dia nanya, Nabi Muhammad, dia bilang kayak gitu. Terus dia senyum Kak. Itu tuh tampan banget Kak. Aku nggak tahu itu sosok siapa, tapi bener-bener kayak yang masa sih gitu, dimimpiin sesosok Nabi gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa jelasin mimpinya Nia, boleh buat komen di bawah. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa film Pengantin Setan, film pertama RJL di bioskop, udah tayang. Ayo ramein ke bioskop, karena nanti ya mudah-mudahan ya kalau film pertama rame, kita juga bisa bikin film kedua, ketiga, keempat, kelima dari versi RJL. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Mbak Nia boleh diceritain awal mula pengalaman horor itu seperti apa? Awal mula kisah aku ini di tahun 2009 Bang, yang dimana itu tuh benar-benar kisah yang tidak mengenakan di dalam hidup aku, karena antara hidup dan mati aku di situ. Oke, awalnya gimana tuh? Awalnya mungkin aku cerita background aku dulu ya di belakang. Dari kecil aku udah tahu tentang kehidupan mistis, karena aku punya abah, emak, ini tuh mereka itu suka memandikan jenazah. Yang dimana kalau misalkan memandikan jenazah itu, kain kafan disimpan di lemari, kapas kayak tikar pandan. Dan kalau misalkan ada yang mau meninggal itu selalu ada burung, tahu nggak Kak? Burung yang wih kayak gitu. Oh. Itu tandanya. Terus selalu ada kayak gini. Tapi bukan tikus Kak, kayak ngasih tahu aja kalau misalkan ada yang meninggal, dan besoknya beneran ada yang meninggal. Bahkan waktu itu aku pernah buka pintu, ada yang assalamualaikum, pas aku lihat nggak ada, orangnya nggak ada yang assalamualaikum, dan itu tuh ada lagi yang meninggal kayak gitu. Dan sekarang turun ke mamah aku sebagai pemandi jenazah. Mungkin kalau misalkan di desa itu bisa dibilang sebagai amil ya. Nah, pada saat usia aku kecil, aku emang selalu diurus sama nenek, abah aku, pokoknya paling deket gitu kan. Abah aku juga punya pegangan, namanya orang tua zaman dulu pasti punya ilmu ya, apalagi di zaman Jepang, buat menjaga diri sendiri kayak gitu. Dan abah emak ini dulunya ini guru ngaji juga dan tersohor di desa pada saat itu. Emak abah udah nggak ada, akhirnya semua parukunannya kayak huruf-huruf Arab, tapi aku kan bisa baca ya, aku bisa baca, tapi itu tuh hurufnya huruf Sunda, tapi bahasa Arab gundul kayak gitu. Jadi kayak punya wafak kayak gitu. Dan setelah emak abah nggak ada, itu tuh parukunan disebutnya, buku-buku kitab diambilin sama orang-orang sampai si mama nggak kebagian kayak gitu. Dan singkat ceritanya Kak, pada saya kelas 6 SD waktu itu,
Saya pernah ngeliat, aku nih mau buang cangkang pisang ya keluar maghrib nih. Aku ngeliat sesosok wanita berdiri, rambutnya panjang, mukanya pucet, terus matanya ini merah banget loh Kak. Pas aku ngeliat gitu kan, petatap-tatap kan, jadi terkesima gitu kan, ini siapa gitu kan di depan mata. Terus kan masih kecil ya Kak ya. Akhirnya itu kan dulu pasti ada film Susana ya Kak ya, kayak Susana gitu kan. Pas aku kalau misal itu makhluk halus gitu ya kayak kuntilanak, aku langsung masuk ke dalam rumah Kak. Aku langsung tutup pintu, teriak ke si mama di luar ada ini gitu kan. Pas dilihat lagi udah nggak ada. Dan singkat ceritanya, aku nih kan lulusan sampai SMP doang Kak. Karena pada saat itu ekonomi orang tua aku pas-pasan banget, yang dimana cuma mengandalkan dari bapak aku aja yang kerjanya hanya konveksi. Dan aku ini anak pertama dari 4 bersaudara, adik aku 3 masih kecil-kecil, dia juga pada sekolah gitu kan. Yang aku anak pertama ini sadar diri gitu kan, sadar diri. Ya udah, abis lulus SMP kursus ngejahit, harusnya kan ke Garmin ya kerjanya, iya kan, ke pabrik-pabrik gitu kan. Tapi pada saat itu teman-teman aku pada ke Garmen, mereka diterima, sedangkan aku enggak. Akhirnya adalah yang nawarin aku untuk kerja di sebuah pasar yang ada di Jawa Barat. Nah, singkat ceritanya aku mulai kerja nih Kak. Waktu itu kan masih polos-polosnya ya, masih kecil banget ya. Belum tahu daerah pasar ini kayak gimana gitu kan. Berarti dirimu kerja sebelum usia 17 tahun? Iya Pak. Nah udah gitu aku masuk ke dalam pasar, aku yang belum tahu jual beli kayak gimana gitu kan. Aku ngelihat sekeliling pasar, di samping aku toko baju, terus di depan aku toko obat, apotek, souvenir gitu kan. Dan aku sendiri jaga toko itu di kayak gaun-gaun pengantin, baju-baju pengantin gitu ya, baju-baju pesta, aksesoris kayak gitu. Dan aksesorisnya pun aku yang bikin pada saat itu. Dan aku mempunyai bos orang Cina pada saat itu. Nah, di pasar ini aku bertemulah dengan seorang laki-laki Kak, namanya Ruli. Udah gitu selang berjalannya waktu, Ruli ini baik banget Kak, kayak suka nganterin aku pulang gitu kan. Ternyata dia ada hati sama aku, padahal sebelumnya kita itu cuma temen deket aja, kayak curhat-curhatan tentang masa lalu aku kayak gimana, masa lalu dia kayak gimana gitu kan. Tapi karena keseringan jalan jadi nyaman gitu kan, satu frekuensi juga, akhirnya kita jalan gitu kan. Nah 2 tahun di pasar ini, yang pertama ya, Ruli ini benar-benar orangnya baik banget Kak. Kalau misalkan mau ke rumah itu malam minggu gitu ya, adik aku kan banyak ya, masih kecil-kecil, dia tuh selalu bawain snack. Jadi kayak menerima keluarga aku yang sangat sederhana gitu kan Ruli. Ya udahlah jalan. Tapi selang 2 tahun Kak, singkat ceritanya, bos aku ini nikah Kak. Dan tokonya tutup. Akhirnya aku nggak punya kerjaan. Terus aku di rumah, dan yang namanya pasar kan itu rame banget ya. Terus aku diem di rumah Kak. Itu bete banget sumpah, bete banget itu kan. Aku nyari kerjaan kemana-mana, belum dapat juga. Dan sekitar 3 bulan aku di rumah, Ruli ini ngasih tahu kalau misalkan ada lowongan pekerjaan. Sama sih Kak, kerjanya jaga toko juga. Cuma bedanya di pasar yang lain, masih di daerah Jawa Barat juga. Nah, Ruli ini ngasih tahu kalau misalkan kerjanya ini dari jam 9 pagi, pulangnya jam 9 malam. Dia nanya juga gimana, mau nggak? Ya udah mau deh, nggak apa-apa gitu kan. Ya sadar diri Kak, anak pertama gitu ya. Kelamaan diam di rumah kayak jadi beban hidup orang tua, ya kan. Apalagi kalau misalkan kerja ini kan lumayan banget bisa nambahin ongkos buat adik-adik sekolah gitu ya. Ya walaupun kecil gitu Kak. Adik sekolah masih SD jangan? SD waktu itu, SD SMP. Tapi alhamdulillah Kak, orang tua aku ini walaupun hidup sederhana, kependidikan itu benar-benar diutamakan nomor 1. Biarpun rumah masih butut gitu ya, tapi pendidikan ini nomor 1, apalagi pendidikan agama gitu Kak.
Dan alhamdulillahnya adik aku semuanya sekarang udah sarjana, cuma aku doang mungkin ya anak pertama Justru berkorban ya. Iya kayak gitu, tapi ya udah nggak apa-apalah ya, jalan hidup orang kan beda-beda ya Kak, kayak gitu. Nah setelah Ruli ngasih tahu ada kerjaan lagi di pasar yang lain, ya udah nih aku nih ngelamar kerja nih ke si abang ini, ditanya-tanya bisa nggak kerjanya kayak gini. Ya karena emang sebelumnya di pasar, ya udahlah aku bisa dong, ya kan. Aku diterima kerja di situ, sebulan 2 bulan nggak ada apa-apa. Adalah kejadian nih Kak, karyawan yang lama lari, mukanya merah. Ini kenapa ya? Aku kan nanya nih ke Kak Intan, temen aku sebelah toko nih, masih satu karyawan Kak, kita masih satu bos. Aku nanya ke Kak Intan, itu kenapa ya si Sari? Kok lari-lari mukanya merah gitu, kayak ketakutan gitu Kak. Dan keesokan harinya ternyata ada mamahnya nemuin bos, si Sari ini mengundurkan diri. Kita nanya lah ke mamahnya nih, kan lewat lagi kan ke toko, kenapa sih Sari ini? Gak apa-apa, lagi sakit kata mamahnya. Tapi mamahnya ini anehnya tuh buru-buru gitu Kak, kayak nggak mau ngomong banyak itu sama kita gitu kan. Ya aku jadi nanya kan ke Kak Intan, kok aneh ya, enak kerja di sini gitu kan, tapi kok mengundurkan diri kayak gitu. Nah setelah itu ada lagi keanehan Kak. Pada saat itu ada cleaning service yang lagi bersihin toilet. Si cleaning service-nya ini lagi hamil Kak, tapi masih kerja antara 8-9 bulan lah dia hamil ya. Teriak-teriak Kak dia. Di situ aku ngedenger banget ya teriakannya, ini benar-benar kenceng banget. Soalnya kayak di sini toko aku, sebelah sana toiletnya kayak gitu Kak, toilet pasar ya. Aku ngedenger teriak-teriak, terus kayak yang kemasukan gitu Kak, si cleaning service-nya ini. Setelah aku nanya-nanya kenapa, ternyata dia ngelihat sesosok anak kecil botak. Kayak gitu, anak kecil botak kayak pakai popok gitu Kak. Nah selang kemudian nggak ada keanehan lagi, ada nih karyawan di atas, dia ini lagi kerja Kak, terus dia keguguran di tempat kerja, masih satu bos, keguguran aja. Terus kata Kak Intan, si tetehnya ini udah 2 kali keguguran di tempat kerja ini, dan setelah 2 kali keguguran ini si tetehnya ini langsung mengundurkan diri kayak gitu. Nggak tahu penyebabnya apa kayak gitu. Nah, singkat ceritanya, aku nih berangkat kerja Kak. Berangkat kerja, aku berjalan nih di luar pasar, tiba-tiba aku pingsan Kak. Aku ngerasa jantung aku tuh kayak yang berhenti. Aku pingsan, ngejoprak. Kayak ya Allah ini kenapa? Padahal di rumah ini sempat sarapan loh, ya kan? Nggak ada orang sama sekali karena masih pagi. Akhirnya aku bangkit lagi sambil baca-baca doa di dalam hati, pegang kayak gini, ini masih berdetak gak sih gitu kan, kenapa ini gitu kan, nanya di dalam diri sendiri. Aku ngerayap sampai akhirnya aku nyampe ke toko di dalam. Pas aku buka toko, di situ pingsan lagi Kak. Dan yang pingsan itu bukan cuma aku doang, tapi 2 karyawan lainnya yang ada di depan toko. Jadi secara berbarengan kita pingsan semuanya. Kita nggak tahu faktornya itu kenapa bisa pingsan secara bersamaan gitu Kak. Temen aku si Jingga namanya, dia nangis, dia ketakutan, dia nangis, dia nggak tahu kalau misalkan dia pingsan ini kenapa. Aku juga nangis, soalnya aku kan pingsan 2 kali ya, di luar tadi iya, di dalam juga iya gitu kan. Ditolongin sama temen aku, pakai digosok-gosok pakai minyak, aku siuman gitu kan, aku juga nangis. Tapi si Jingga pulang, izin untuk nggak kerja pada hari itu. Terus aku juga ditanya, gimana mau kerja nggak, lanjut katanya. Kerja aja deh, soalnya kan jauh ya pulang ke rumah itu, kira-kira naik angkot tuh 2 kali. Sayang lah kalau misalkan pulang ongkosnya gitu Kak. Yang pingsan berapa orang saat 3 itu? orang, termasuk aku, yang 1 laki-laki. Jadi tokonya itu di dalam pasar, dalam gedung apa di? Di dalam gedung pasar Kak. Oh. Di dalam gedung pasarnya. Di dalam gedung pasar kan biasa apa namanya, suka ada lorong-lorong juga gitu ya? Iya gitu. Enak sih Kak, pasarnya ber-AC gitu kan. Nah, kalau bulan puasa itu kan rame banget ya.
pengunjung itu ya kan, sampai kita tuh keteter gitu kan. Tapi enaknya itu ya kita dapat tip gitu Kak. Nah, singkat ceritanya aku pulang nih Kak, pulang kerja. Biasa aku ini dijemput sama Ruli. Aku kan pulang jam 9 malam ya. Aku SMS ya, kalau zaman dulu 2009, ingat banget tuh HP aku Nokia 3315. Aku SMS Ruli, udah mau tutup nih, udah ada di depan belum gitu kan. Tapi sampai jam 11 malam, Ruli ini nggak ada jemput aku. Aku kayak jadi kayak orang bego gitu Kak, diem aja gitu kan di depan pasar nungguin Ruli ini. Karena nggak ada jawaban, telepon nggak diangkat, SMS nggak dibales. Akhirnya aku naik angkot 2 kali pulang, jauh banget Kak rumah aku itu. Dan jarak udah naik 2 angkot ini, jarak dari rumah itu harus naik ojek lagi Kak. Naik ojek lagi, ada keanehan Kak pada saat aku naik ojek. Di situ aku ngerasa badan aku menggigil banget ya. Kayak si gigi ini kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Ini kenapa gitu ya? Kayaknya masuk angin deh. Terus siangnya kan aku pingsan juga ya. Kayak masuk angin deh gitu kan. Aku udah nyampe, turun di Gapura. Dari Gapura jalan kan ini ke rumah jauh banget Kak. Pedesaan ya. Kan kalau misalkan udah jam 11 sepi banget ya di desa itu. Aku lari sekenceng-kencengnya Kak ke rumah. Aku ketok-ketok pintu. Mama, buka. Dikunci pintunya. Kenapa aku penakut? Karena pada saat itu kelas 6 aku pernah ngeliat kan sesosok hantu itu di depan rumah. Karena depan rumah aku itu kayak apa ya, jurang gitu Kak. Depannya pohon bambu, depan rumah aku itu. Jurang? Iya, tebing gitu ya. Jadi teras, pohon-pohon, jurang, pohon bambu kayak gitu. Dan masih ada pohon coklat zaman dulu pada saat itu. Nah, kata si mama, kok malam banget sih pulangnya? Si AA nggak ngejemput mah. Dari sampai jam 11 nungguin di pasar nggak ada. Terus tadinya naik angkot gitu kan. Ya udah tuh bebersih dulu kata si mama. Si mama lanjut tidur lagi. Aku nggak bebersih di situ Kak. Aku langsung tidur karena capek. Kesel juga sama Ruli ini. Aku SMS yang macem-macem pokoknya ke Ruli ini ya kan. Aku tidur di sofa sambil nonton TV. Akhirnya aku tidur. Keesokan harinya Kak, pas aku mau berangkat kerja, aku bangun kan jam 7 pagi ya. Aku bangun jam 7 pagi, aku mau mandi niatnya. Pas aku mau bangun Kak, entah kenapa badan aku ini nggak bisa bangun. Jadi aku kan tidur kayak gini ya, aku bangun nggak bisa Kak. Jadi si perut aku ini kayak ada yang apa ya, nahan sesosok makhluk, tapi aku nggak bisa lihat Kak. Kayak ditimpa batu gede kali ya. Aku nggak bisa lihat di situ. Itu aneh banget Kak. Sampai si mama pun aneh ya. Ini kenapa anak saya itu kan? Setelah beberapa hari nggak ada kemajuan, aku mau pipis juga ke kamar mandi dituntun sama si mama. Mandi juga pakai kain gitu kan ya. Akhirnya si mama ada yang ngasih tahu. Coba ke orang bisa katanya gitu kan. Dan si mama nggak tahu kemana, pulang-pulang dia bawa daun 7 rupa. Kayak contohnya aja ya Kak, aku yang inget. Daun kahitutan, daun bidara, daun kelor. Dan itu si mama langsung bejek-bejek. Dibejek-bejek, udah jadi halus, dibalur semuanya dari kepala sampai ke kaki. Dibalur, itu bau banget Kak. Sampai kering waktu itu. Dan alhamdulillahnya di situ aku bisa bangun Kak. Aneh kan Kak? Ya, selang beberapa minggu kemudian dari kejadian itu, badan aku tuh selalu menggigil Kak. Dan menjelang maghrib gitu menggigil ya. Kayak kena hipo gitu. Aku pakai selimut 2-3, nggak kerasa amat Kak. Sampai aku pernah waktu itu botol panas, aku peluk Kak. Ruli datang ke rumah, ini apa-apaan? Botol panas kok dipeluk gitu kan? Ya menurut dia mah panas ya, menurut aku mah nggak panas sama sekali Kak. Kayak badan tuh kayak yang dibanjur pakai air air es kayak gitu. Berarti ini posisi dari pingsan belum masuk ke toko lagi ya? Iya belum. Aku sempat waktu itu SMS bos. Kalau misalkan aku ngabarin aku sakit waktu itu, ya udah bos bilang nggak apa-apa istirahat dulu aja kayak gitu.
Dan itu tuh Kak, aku sakit itu mau menjelang lebaran Kak. Mau menjelang lebaran. Jadi sebelum mama aku ngebalurin aku pakai daun-daunan lebaran, banyak banget kan yang salam-salaman, sementara akunya di sofa tiduran gitu ya. Nangis banget gitu ya. Mungkin di situ si mama ada yang ngasih tahu gitu Kak sebelumnya kayak gitu. Dan singkat ceritanya pada saat itu malam Jumat Kak. Malam Jumat ini aku kan tidur sendiri ya Kak. Adik aku berdua di kamar, terus yang bungsu sama mama si bapak di kamar juga. Tengah malam aku tidur nih Kak, tidur aku selalu kayak gini ya, bukan miring ya, ya kan. Si dada aku ini kayak yang ditarik gitu Kak, gitu, zut gitu, itu sakit banget Kak. Terus kan aku langsung bangun dong Kak, ya kan, sampai nafas tuh kayak orang naik gunung gimana sih, jantung duk 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 duk, gitu kan, ini apaan gitu kan. Maksudnya ditarik gimana? Kayak apa ya, raganya ini ditarik keluar Kak, sakit banget. Mungkin kalau misalkan orang mau meninggal gitu ya, itu kan dari kaki ya, bukan langsung dari dada gitu kan, itu kan secara paksa gitu kan Kak. Ini apa, aku bilang. Aku ngelihat ke atas nggak ada, kolong ranjang juga nggak ada. Jadi tempat tidur aku ini ada kolongnya Kak. Itu nggak ada siapa-siapa. Aku langsung lari ke kamar si mama si bapak, pakai selimut rajut ya, aku tutupin sambil gemeter kayak gini. Sampai azan subuh, aku baru bisa bangun lagi. Terus cerita ke si mama, "Mah, malam ada yang narik dada gitu kan." Narik dada, kata si mama. Narik dada kayak gimana? Takut paru, kata si mama gitu kan, paru-paru. Soalnya kan kerjanya di ruangan ber-AC, pulang juga malam terus, takutnya kena angin malam. Ayo ke dokter, kata si mama. Ya udahlah, kita ke dokter ya, buat ngeyakinin. Aku selalu ngeyakinin si mama, tapi si mamanya nggak percaya gitu kan. Ya udah ke dokter tuh, "Dok, tolong anak saya diperiksa. Takutnya paru-paru flek gitu kan, soalnya kerjanya di tempat ber-AC, pulang juga malam terus, takut kena angin malam." Dan singkat ceritanya, dari dokter itu hasilnya bersih Bang. Aku nggak ada paru-paru sama sekali, nggak ada flek, bersih Bang. Terus aku kan ngomong ke dokternya, "Dok, emang paru-paru kayak gimana?" "Ya batuk Neng." "Terus kalau misalkan udah parah kan kayak batuk darah ya?" "Ini kayak yang ditarik Dok dada saya tengah malam. Saya nggak batuk Dok." Aku bilang kayak gitu kan ke dokternya. Seminggu kemudian Bang, malam Jumatnya lagi, itu penyakit datang lagi Bang. Aku lagi tidur tengah malam gitu kan, itu dada ketarik lagi Bang. Sampai yang kedua ini Bang, ya Allah, aku udah setengahnya keluar. Aku ngelihat, aku lagi tidur di belakang, tapi si rohnya ini udah duduk. Aku nangis di situ. Ya Allah, ini apa? Kalau emang udah waktunya aku pulang, mana malaikatnya? Aku bilang kayak gitu. Aku ngelihat ke atas nggak ada siapa-siapa, ke kolong juga nggak ada, ya kan? Ya Allah, jangan dulu ambil, ya kan? Jangan dulu ambil aku, gitu kan? Aku belum bisa bahagiain si mama, terutama, ya kan? Adekku juga masih kecil, gitu kan? Dan nggak tahu kenapa, aku bisa bersatu lagi sama badan aku, kayak gitu. Jadi aku tuh kayak yang dipaksa buat keluar gitu Kak, biar lewat gitu. Dan Bang, pada saat aku kesakitan di dada aku yang kayak ditarik gitu kan, raga aku ini, roh aku ini ya, aku bermimpi lagi Kak. Mungkin pada saat itu kan aku pakai mukena selama 1 bulan, sama peluk Al-Quran di dada. Itu takut banget gitu kan. Aku bermimpi yang kedua Kak, nggak tahu di mana, aku ada di dalam masjid dan itu benar-benar bagus banget hiasannya gitu kan. Aku juga sempat sholat di sana. Terus aku kayak, aku kan sempoyongan ya pada saat sakit itu, dan di dalam mimpi pun sama, aku kayak megangin tembok masjid itu gitu kan. Aku ngarahnya kemana, aku nggak kenal siapapun di sana gitu kan, dan aku juga nggak tahu itu di mana. Aku ngeliat lah Kak, di dalam masjid itu ada sebuah makam yang dihiasi dengan kain hijau,
kayak bertuliskan lapaz Arab kayak gitu ya kan, sama keemasan kayak gitu Kak. Aku nggak tahu di situ makam siapa, dan aku ngerasa kayak ya Allah ini makam siapa, bagus banget gitu kan, kayak gitu Kak. Padahal sebelumnya nggak pernah nonton TV atau video tentang makam belum itu, pernah, Kak. Dulu masjid kan itu. Zaman dulu tentang media sosial tuh bener-bener nggak ada ya. Orang zaman HP aja masih SMS, telepon doang ya kan, belum ada Google gitu kan. Dan di TV juga nggak pernah nonton itu. Nggak pernah nonton. Karena Belakangan baru tahu itu jangan-jangan makam Nabi gitu. ya gitu Kak. Baru sekarang aku taunya. Oh. Kan suka lihat ya di media sosial, diliatin tuh masjid, terus makam Nabi tuh kayak gini gitu kan. Dan mirip Dan seperti itu di mirip mimpi. banget Kak, Masya Allah itu mirip banget. Semua kubahnya gitu kan ada emas-emasnya gitu ya, ornamennya. Itu aku kayak nggak nyangka banget, kayak orang kayak aku kok bisa sih dimimpiin Rasulullah gitu kan. Padahal aku banyak dosa ya Allah gitu. Benar-benar sebuah keistimewaan mungkin ya, bila setiap manusia itu bersolawat kepada Rasulullah gitu Kak. Jadi di saat kita udah pasrah, udah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah kita kembali lagi ke Allah gitu. Pasrah. Karena dari dokter nggak ada hasil pada saat itu, si mama ini langsunglah ke seorang maberang atau paraji. Bisa dibilang bidan di kampung Kak. Paraji ini dulunya aku lahir di si emak ini. Aku ke sana, ke rumah si emak Paraji. Assalamualaikum, Mak. Ya ada apa, kata si emak gitu. Ini anak saya kenapa ya, Mak? Kayak yang ditarik dadanya, kata si mama tuh. Coba dilihat, kata si emak teh. Si emak geleng-geleng kepala, Allahu Akbar, katanya. Ini mah ada yang ngerjain. Ada yang ngerjain gimana, Mak? Kata si mama. Iya, ada yang ngerjain, ada yang nyantet. Jadi pengen anak ini tuh lewat, nggak boleh ke siapa-siapa. Soalnya Kak, waktu aku di rumah 3 bulanan itu banyak banget laki-laki. Mohon maaf ya Kak, aku bukan so cantik apa gimana ya, aku juga nggak tahu ya. Kok laki-laki bisa banyak banget yang datang ke rumah minta ke si bapak gitu kan. Setiap laki-laki ke rumah, akunya nggak mau kabur gitu kan, yang nemuin si bapak. Sampai si mama si bapak ini bilang, nggak boleh kayak gitu, jadi orang ya kan, jangan terlalu mencirikan kalau misalkan kamu ini nggak suka gitu kan. Tapi kan yang namanya orang nggak suka itu jadi ilfil ya kayak, ya kan? Ya jadi ilfil gitu kan, jadi kabur-kaburan. Dan pada saat itu emang ada seseorang yang SMS, aku nggak tahu ya, itu soalnya nomornya nggak ada namanya Kak. Isinya kayak gini SMS-nya. Kamu akan merasakan sakitnya yang sama seperti aku. Dia bilang kayak gitu. Aku nggak bales sih, soalnya aku kan nggak tahu ya nomor ini tuh siapa dan nggak ada namanya juga. Mungkin pada saat itu Kak, setelah aku 2 tahun sama Ruli ini, kayak banyak laki-laki yang datang ke rumah, minta langsung ke bapak. Si mantan juga minta balikan lagi gitu kan. Tapi karena aku udah sama Ruli, aku nggak mau kemana-mana gitu Kak. Dan pada saat itu, setelah kejadian itu, aku kayak kemasukan terus. Terus kalau misalkan maghrib itu suka kedinginan, gatal-gatal juga, iya. Sampai si badan ini banyak kayak bawang gorengnya Kak. Itu tuh hitam-hitam bekasnya itu Kak. Benar-benar parah banget gitu kan. Nah, pada saat itu, aku ini tidur selama 1 bulan pakai mukena Al-Quran di dada. Saking takutnya itu Kak. Tapi alhamdulillah setelah dari emak Paraji ini, penyakit itu nggak datang lagi. Dan si emaknya kan bilang, aku ini harus buru-buru dinikahin, kata si emak Parajinya. Biar buang sial, kata si emaknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku udah dilamar sama laki-laki, ya udah gitu kan, nggak ada lagi yang nyariin laki-laki kayak gitu. Selang singkat ceritanya Kak, aku lagi tidur lagi. Ini nggak tahu kenapa kejadiannya itu pada saat aku tidur terus ya Kak. Aku tidurnya itu gini mulu lah gitu. Pada saat aku tidur, aku buka mata. Aku kaget Kak. Masa ada anak kecil botak? Matanya ini hitam. Ada taringnya juga Kak. Terus si celananya ini
pakai popok, tapi dari kain kapan yang udah lusuh kena tanah. Ini anak siapa gitu kan? Nemplok aja di atas badan aku, kancing baju aku juga udah ngebuka 2. Terus aku kan gecek-gecek mata dong, ini anak siapa gitu kan? Pas aku gecek-gecek mata, tiba-tiba ngilang tuh anak itu, anak botak ini gitu kan. Terus aku pegang nih Kak dada aku, itu basah Kak. Itu ngapain, anak botak itu ngapain ke aku gitu kan. Aku kan masih gadis ya, nggak ada asinya dong kalau misalkan masih gadis ya kan. Apa yang disedot gitu kan. Dan setelah itu kejadian selanjutnya, dada aku gede Kak, kanan kiri. Sampai aku waktu itu nggak bisa pakai bra. Aku kayak yang, ini medisnya kayak tumor gitu Kak, gede banget kanan kiri. Tiba-tiba gitu? Iya, jadi gede setelah kejadian anak botak ini ada di atas perut aku. Dia tuh jadi kayak yang menyusui gitu, iya kan? Wah coba itu. Dan setelah itu aku ngasih tahu mama kan, kalau misalkan dada aku kiri kanan gede. Dan akhirnya aku balik lagi lah ke Emak Paraji, gitu kan. Emak Paraji udah geleng-geleng kepala lagi gitu kan. Baru juga minggu kemarin gitu kan. Sekarang udah balik lagi. Kenapa lagi? Kata si Emak itu. Nggak tahu Mak, kanan kiri dadanya gede, kata si Mama gitu kan. Coba lihat, kata si Emak. Aku bilang kayak gitu kan. Malu Mak. Ke si Mama aja nggak dikasih lihat ya. Lihat mata Emak, harus takut, kata si Emak gitu kan. Buru buka, kata si Emak. Karena waktu itu aku pakai sweater yang ada resletingnya, jadi aku langsung buka, aku giniin. Si Mama aja nggak bisa lihat gitu kan. Si Emak langsung geleng-geleng kepala itu. Nggak nyangka ngeliat dada aku gede banget, Kak. Di situ aku kayak yang diurut-urut sama si Emak, ya kan. Itu sakit banget Kak, sampai urat-uratnya tuh nonjol banget gitu. Diurut-urut gitu kan. Terus ditiup gitu kan, dikasih minyak juga. Dan aku juga dikasih minyak buat di rumah diolesin kayak gitu. Si Emaknya bilang kayak gini, ini anak diikutin tuyul dari tempat kerjanya. Udah harus takut sekarang mah sama Emak. Jangan kerja lagi di situ. Jangan kerja lagi di situ, kata si Emak. Tapi kan sayang Mak, gajinya gede, kata aku gitu kan. Nurut ke Emak, kata si Emak. Aku dimarahin gitu kan. Lihat mata Emak, diliatin mata si Emak, iya kan. Jangan kerja lagi di situ. Ini teh bos kamu teh pesugihan tuyul, katanya. Kata si Emak kayak gitu. Sampai pada akhirnya setelah Emak bilang kayak gitu ke aku mengundurkan diri Bang dari tempat kerja itu. Karena aku juga takut ya Bang ya. Aku SMS, Bang, maaf, aku kayaknya nggak bisa lanjut kerja deh. Soalnya aku mau ngobatin dulu badan aku masih sakit-sakitan. Ini kan udah lama ya, udah berbulan-bulan. Aku bilang kayak gitu kan. Terus ya abangnya, kenapa? Kamu kan kepake banget di toko. Toko jadi rame, dia bilang kayak gitu kan. Terus dia SMS lah kayak gini Bang. Dek, apakah Ade merasakan hal yang sama seperti abang? Katanya. Aku, apaan ini ya, kok bos SMS-nya kayak gini gitu kan. Itu kan kayak yang suka gitu ya ke aku, si bosnya ini. Maksudnya apa Bang? Aku nanya kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya selama ini abang tuh suka sama kamu, katanya kayak gitu. Aku gak nyangka banget itu Bang. Pantesan selama kerja itu aku benar-benar gak disuruh-suruh ya. Kayak gitu. Iya, makanya dikasih tips mulu. Iya, enggak Kak. Oh, enggak ya? Itu mah karyawan semua juga dapet. Kayak gitu. Terus aku kan kayak gak mau nyakitin laki-laki lagi ya, karena udah pernah disantet ya kan. Jadi aku ngomongnya pelan-pelan ke si bos ini. Maaf ya Bang, kayaknya cukup jadi teman aja gitu kan, kayak kakak adik aja. Lagian kan umur kita juga jaraknya beda jauh, kata aku gitu kan. Udah dia gitu sekitar kan, berapa? Bedanya 10 tahun lah Kak. Aku masih bocil gitu kan. Dia udah benar-benar kayak udah gitu kan. Dan singkat ceritanya, setelah kejadian tuyul itu, aku kan keingetan terus ya, si Mama juga keingetan terus ya. Mana waktu itu tuh kemasukan terus, iya kan. Jadi gini loh Kak, pada saat aku ditarik dadanya ini, ditarik dada, itu kan sampai napasin langsung gitu kan. Jadi aku nggak bisa nafas Kak.
medisnya. Jadi dari non medis itu pasti larinya ke medis Kak. Aku nggak bisa napas Kak, aku nggak bisa ngerasain oksigen masuk ke hidung aku. Jadi aku mangap aja, mangap. Mungkin kalau misalkan di rumah sakit mah pakai oksigen ya, karena aku emang kekurangan ya untuk berobat, jadi aku sadar diri aja gitu kan. Sampai si jantung itu kayak kena serangan jantung Kak, duk 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 duk. Nah sebelumnya aku berobat lah Kak, karena ke medis udah beberapa lama gitu kan dan nggak ada hasil. Akhirnya aku dikasih tahu ke alternatif, pengobatan alternatif, yang dimana pada saat itu aku kakinya diurut nih Kak. Kakinya diurut, alhamdulillah di situ jantung aku normal lagi Kak. Tapi aku di situ disuruh minum air bawang putih tunggal. Yang belinya itu di tukang rampe, bawang putih tunggal 1, nggak ada di tukang sayur. Kalau misalkan dibikin 2 gelas jadi 1 gelas, itu rutin setiap hari. Bau banget Kak. Tapi karena aku niatnya pengen sembuh gitu kan, alhamdulillah Kak sembuh. Dan si jantungnya ini masih dagdikduk Kak, masih kayak kena serangan jantung. Keringet dingin iya, suka kemasukan iya gitu kan. Adalah yang ngasih tahu lagi gitu kan. Pada saat itu aku berobat lagi, sama Kak, alternatif juga. Cuma dia pengobatannya di kayak jamu-jamuan Cina kayak gitu, jamu-jamuan gitu Kak. Pada saat itu aku berangkat sama Ruli, dianterin. Tapi sayangnya kita tuh di jalan ribut Kak. Ribut, dia bilang aku kan mau kerja udah siang, ya udah sana ngantri sendiri, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah deh nggak usah, aku bilang kayak gitu kan, kamu juga nggak mau nganterin ngantri gitu kan. Akhirnya aku jalan kaki, dia di belakang pakai motor gitu kan, terus dia nyegat, nggak tahu kenapa aku di situ pingsan di pinggir jalan. Dan adalah mobil lewat, aku dimasukin ke dalam mobil itu, dimundurin lagi ke tempat pengobatan yang tadi. Kata Ruli aku digotong dari mobil itu sampai ke balai Kak. Dan yang tadinya orang-orang antri gitu kan, aku di situ langsung dipegang sama si bapaknya. Dan itu tuh terkenal pengobatan dari jempol ajaibnya katanya. Pada akhirnya waktu itu perut aku diteken pakai jempolnya. Nggak tahu kenapa itu tuh dari perut kayak ada yang keluar Kak, dari perut ke tenggorokan itu kerasa banget, terus ada yang keluar. Dari situ aku bisa napas normal lagi Kak. Tapi nggak kelihatan yang keluar apa? Nggak kelihatan, cuma kerasa banget leher itu kayak ada yang keluar. Dari perut ke leher itu ada yang keluar. Alhamdulillah Kak, sembuh dari situ. Dan karena posisi badan waktu itu udah sembuh, tapi bebek sampai 40 kilo gitu kan, itu benar-benar sedih banget. Yang dimana aku masih pengen kerja, ya kan, masih pengen ngebantu mama gitu kan, mana adik aku 3. Yang ibaratnya Bang, aku anak pertama ini pernah banget tuh ngerasain yang namanya makan telur 1 pakai terigu nih, digedein sama si mama, bareng-bareng makan sama adik aku gitu ya. Ini 1 dibagi 4 gitu ya, benar-benar yang susah banget hidupnya gitu kan. Terus gimana ini harus nikah? Ya kan, aku juga takut sama penyakit aku ini. Bang, kalau misalkan aku kemasukan itu hampir setiap hari Bang. Pernah waktu itu aku kemasukan, Ruli ini sampai aku ludahin. Terus si makhluknya ini bilang, bakalan bawa aku pokoknya sampai lewat kayak gitu. Dan pada akhirnya Ruli ditanya sama mama, gimana Kak, mau nggak? Tapi keadaan si Teteh kondisinya kayak gini, sakit-sakitan ya kan. Takutnya nih AA nerima, orang tua AA enggak, mama nggak maksa, kata si mama gitu kan. Aku mah udah pasrah aja Kak di situ. Mana waktu itu kan kondisinya kayak banyak banget cicak di rumah. Terus kayak ada yang ngebisikin, mati. Itu takut banget. Jadi kayak mental aku ini dihajar habis-habisan. Itu tuh hampir setiap hari kayak mati. Sampai aku tuh takut mati gitu kan. Sampai aku pernah bilang ke Ruli, ini kalau misalkan aku meninggal gitu ya, ini kayaknya penasaran deh. Kayak kata aku bilang kayak gitu. Soalnya penyakitnya emang benar-benar bukan medis gitu Kak. Tapi si tuyul itu pernah lihat lagi nggak? Cuma sekali Kak.
cuma sekali. Tapi emang sebelumnya di pasar itu emang udah terkenal dengan gosip-gosip tuyul itu. Cuma aku kayak tidak mengindahkan gitu. Apa sih udah zaman modern kayak gini ya kan, masa sih ada pesugihan tuyul gitu Kak. Tapi aku ngerasain hal yang sama. Dan aku pun kalau misalkan cerita ke orang tuh kayak nggak percaya gitu ya. Jadi kan aku kayak yang disebut halusinasi ya kan. Jangan-jangan disebut gila gitu kan. Jadi mendingan diem akunya kayak gitu. Paling kalau misalkan apa-apa curhatnya ke Ruli ini gitu Kak. Dan aku pun waktu itu mau SMS Kak Intan, aku mau ngasih tahu tuh kalau misalkan di tempat kerja kita tuh bos kita tuh pesugihan tuyul gitu. Aku cerita bla 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 gitu kan tentang kejadian aku sakit gitu kan. Sambil nangis aku cerita, tapi si Kak Intannya ini kurang percaya pada saat itu. Ya terserah sih ya, aku yang penting udah cerita, udah ngasih tahu. Hati-hati aja kerja di sana, aku bilang kayak gitu. Dan setelah aku nafas udah sehat, jantung juga sehat, istilahnya aku tuh kayak pengen refreshing Kak. Pengen refreshing, aku jalan ke pasar, aku kerimbat nih di pasar ya kan. Kayak bener-bener down banget gitu ya. Walaupun waktu itu aku jalan masih sempoyongan. Karena untuk jalan pun Kak kayak nggak napak di bumi itu. Jadi kayak aku tuh bengong aja gitu kan kerjaannya. Apalagi ada bisikan mati gitu kan. Dan setelah aku kerimbat dari salon, aku mampir dulu lah ke Kak Intan. Tapi aku nggak nemuin bos ya. Maksud aku tuh, aku mau ngasih tahu gitu Kak tentang kejadian tuyul itu. Aku nanya, gimana kabarnya? Udah lama ya Allah nggak ketemu, ya kan? Dan pada saat aku mau ngomong tentang kondisi aku sakit, terus aku mau ngomong kalau misalkan bos ini pesugihan tuyul, itu nggak tahu kenapa Kak, mulut aku kayak dibekap gitu Kak. Jadi kan aku ngomongnya jadi nggak jelas ya. Iya kan? Tapi nggak kelihatan. Ya nggak bekap aku itu apa gitu. Akhirnya aku kayak, ya udah Kak, udah pamit ya gitu kan. Pamit nih ya, pulang dulu. Kenapa ya baru juga datang gitu kata Kak Intan kan. Masih kangen gitu. Nggak deh nanti aja lain kali gitu ya main lagi. Aku lari dari situ Kak. Lari pulang, minta jemput sama Ruli. Sampai rumah kemasukan lagi. Oh benar-benar kemasukannya ini yang benar-benar ekstrim banget Kak. Ganas banget. Jadi aku ini mau dihabisin gitu Kak. Jadi aku tuh nggak boleh ngomong ke si Kak Intan ini kayak gitu. Akhirnya singkat ceritanya setelah aku rada pulih gitu ya Kak, akhirnya aku menikah sama Ruli ini. Tapi Kak menikah pun mama nyuruhnya KB dulu deh. Takutnya nanti sakit malah minum-minum obat gitu kan. Kasihan ke janinnya. Kalau misalkan nanti lagi hamil minum obat gitu kan. Oh ya udah deh. Di KB dulu gitu kan. Setahun di rumah mama, terus beberapa tahun kemudian pada saat aku hamil anak pertama, aku udah lepas KB nih Kak. Setelah aku dirasa udah sehat lah, aku lepas KB, aku hamil anak pertama, akhirnya aku pindah rumah. Dan pada saat aku pindah rumah, entah nggak tahu gimana ya Kak ya, pas buka rumah itu bau banget kencing nenek-nenek Kak, bau banget. Sampai akhirnya aku bersih-bersih, beli Wipol gitu kan, karbol gitu kan. Dan adalah orang bisa yang datang tuh ke rumah. Ternyata samping rumahnya ini ada sumur tua Kak. Sumur tua yang dulu itu penunggunya ini nenek-nenek yang pakai kebaya. Zaman dulu lah Kak, kayak gimana sih, ya kan? Dan di rumah ini aneh banget Kak auranya. Aku nih kayak yang sering ribut gitu kan sama Ruli. Ada ribut sedikit aku kemasukan, ya kan? Sampai aku tuh teriak-teriak. Tetangga pada datang ke rumah, malu banget kan Kak. Aku baru pindah ke situ, tapi kayak, aduh, teriak-teriak gitu kan, gak sadar sampai bener-bener ngebanting apapun itu gitu ya. Kalau misalkan ribut itu pengen dia tuh kabur Kak. Main kabur, aku bawa baju, masukin tas. Nanti Ruli, suami aku tuh langsung diacak-acak lagi bajunya. Kunci disembunyiin, kunci motor juga disembunyiin gitu kan. Dan singkat ceritanya waktu itu aku tidur Kak, di lantai bawah.
Aku kan tidur di depannya itu ada TV Kak. Ada TV, kalau misalkan layar TV, kalau misalkan mati itu kan gelap ya Kak ya. Aku kebangun tengah malam, terus aku ngeliat ada sosok makhluk lagi berdiri di belakang. Aku bilang itu apa ya? Tapi ininya keikat Kak, kayak pocong. Ah mungkin mau kena nih ya kan, aku ngegantungin di situ gitu kan. Itu aku mau ngebangunin suami aja takut Kak, nggak berani. Sampai pada akhirnya itu azan subuh, aku buka lagi mata, itu nggak ada Kak. Terus aku ngeliat kan ke pintu gitu ya. Nggak ada apa-apa Kak, mau kena nggak ada. Itu warna pintu pun warnanya coklat tua. Berarti bener dong aku ngeliat pocong, iya kan. Allahu Akbar. Jadi setelah aku sakit-sakitan itu aku jadi bisa ngeliat makhluk halus kayak gitu Kak. Apalagi aku kan kemasukan terus ya. Tapi alhamdulillahnya anak aku nggak pernah kena. Cuma waktu itu dia pernah nangis, nggak ada air matanya gitu kan. Ternyata ada yang ngegangguin kayak gitu. Singkat ceritanya di tahun 2014 aku hamil anak kedua Kak. Dan singkat ceritanya aku hamil anak kedua, terus aku 5 bulan hamil itu dinyatakan usus buntu, yang dimana dokter ngasih tahu kalau misalkan lagi hamil, apalagi udah berbentuk ya bayinya ya 5 bulan itu udah dikasih ruh kan Kak, udah dikasih ruh, resikonya itu keguguran Kak. Aku di situ bingung sama suami, ini gimana? Mana dokternya harus secepatnya dioperasi gitu kan. Jadi dari non medis ini ke medis Kak larinya, mana aku lagi hamil gitu kan. Terus di USG juga perempuan anaknya. Ya udah pasrah aja. Orang tua sampai marah Kak, aku mau dioperasi pada saat aku hamil. Karena resikonya ini benar-benar keguguran. Soalnya kan operasi kan di bius ya. Iya kayak gitu. Dan singkat ceritanya aku lahiran anak kedua. Dan alhamdulillahnya aku nggak kenapa-napa, nggak ada pendarahan apapun. Dan berhasil punya anak kedua. Dan gangguan demi gangguan, bukannya apa ya, nikah tuh happy ending gitu kan Kak, tapi malah banyak banget gangguan gitu kan, kayak sebel banget ke suami gitu kan, sampai pada akhirnya rumah aku ini dibersihin sama orang bisa. Tahu nggak Kak, di rumah itu nemuin buhul yang berbentuk pocong, diikat nih kiri kanan gitu ya, tengahnya ada yang kain putih, ada yang kain hitam, dan itu isinya tuh kayak paku udah karatan, kayak rambut, terus jarum pentul gitu kan. Ada videonya tuh? Ada. Boleh lihat nggak? Boleh. A few moments later. Susah ya Kak dipencetnya. Tuh. Apa isinya? Saya sampai merinding melihatnya. Ya Allah, lindungilah keluarga saya dari orang yang zalim. Semalaman saya tidak bisa tidur karena melihat isi buhul ini. Oh, jadi kecil gitu ya, Iya, berbentuk kecil, pocong. berbentuk pocong. Dan itu tuh buhulnya ada di atas rumah, di atas satu, di bawah satu Kak. Dan kata orang bisanya ini sih buat ngehancurin rumah tangga aku. Jadi si rumahnya ini tuh dibikin panas gitu Kak. Jadi aku tuh kayak yang ribut terus gitu sama suami aku nih, kayak gitu Kak. Setelah pengambilan buhul itu ya kayak gitu Kak, belum normal, masih kayak suka ribut sama suami aku gitu kan. Sampai sekarang pun saya masih kemasukan, sering kemasukan Kak. Oh. Iya kayak gitu. Anak berarti udah umur berapa? Anak yang pertama sekarang usia SMP, yang kedua itu kelas 4 SD. Dan setelah, maaf nih Kak, setelah saya menikah, pada saat itu beberapa tahun kemudian, aku kan nih ada SMS ya dari Kak Intan, nanyain kabar aku nih, gimana kabarnya. Ternyata dia itu lagi sakit Kak. Kak Intan yang dulu kerja sama aku, ya kan, beda toko doang, tapi masih satu bos. Dia lagi sakit, dia bilang dia sakit lambung. Terus kan karena aku dulu pernah mau ngomong ke Kak Intan ini, terus dibekap tiba-tiba gitu ya, nggak tahu siapa yang ngebekap. Akhirnya aku cerita kan, percaya nggak sih kalau misalkan si bos itu pesugihan tuyul? Aku bilang kayak gitu kan. Gimana ya kata dia, tapi ini juga udah berobat kok kata dia. Dia kayak
emang pada saat kerja itu dia tuh selalu sholat Kak. Misalkan nih ada azan, baru azan ya. Bentar ya aku sholat duluan gitu. Beda sama aku nih yang belang bentong gitu. Bener Kak. Terus dia tuh berhijab. Aku yang masih jahiliyah dulu zaman bonding gitu kan, rambut dimerahin. Dia benar-benar yang berhijab gitu kan. Sholatnya itu nggak pernah kelewat Kak. Dia nyuruh aku main ke rumah dia. Tapi karena aku masih sakit-sakitan, takut kena dia juga gitu kan, aku nggak sempat main ke rumahnya Kak. Singkat ceritanya, ada SMS lagi, ada yang ngabarin, dia bilang adiknya, kalau misalkan Kak Intan ini meninggal Kak. Ini bener nggak sih? Ini yang bener, ini siapa? Ini adiknya teh, bener. Baru aja tadi meninggal katanya. Ya Allah. Terus karena beda desa, deket juga Kak rumahnya. Aku sempet ngelayat ke rumahnya. Di situ aku ngeliatin aja. Kayak baru juga kemarin kerja bareng gitu kan. Perasaan aku duluan yang sakit keras gitu ya. Nah, dia mah lambung doang kok bisa meninggal kata aku gitu kan. Berarti Intan itu meninggal pas masih kerja di sana? Iya. Terus dia sakit nggak bisa kerja, dia di rumah. Oh, sakit lambung kan dia. Soalnya kan aku duluan yang keluar karena sakit. Jadi kayak aku lolos dari sakit aku, malah Kak Intan yang kena gitu kan. Nah pas ngelayat ketemu bosnya? Aku nggak mau ketemu. Aku nggak mau ketemu. Katanya si bosnya tuh sore datangnya kayak gitu. Dan Kak Intan itu dia kan pernah cerita ya, kalau misalkan dia itu udah dilamar sama laki-laki, udah mau nikah Kak, mungkin beberapa minggu lagi mau nikah. Tapi sayang banget udah dijemput duluan sama Yang Maha Kuasa. Kayak aku ngelihat jenazahnya gitu kan, rambutnya panjang banget, disisirin. Itu tuh senyum gitu Kak, senyum gitu ya. Kayak yang tidur aja, meninggalnya tuh tidur gitu kan. Dan singkat ceritanya aku pernah dimimpiin almarhumah Kak Intan ini. Jadi di dalam mimpi ini dia tuh lagi pakai mukena Kak. Ayo nih sholat katanya. Kak Intan gitu kan, sehat Kak gitu kan, alhamdulillah ya sholat, jangan pernah ninggalin sholat ya gitu ya. Dan di dalam mimpi itu Kak, aku sholat bareng-bareng sama dia. Pesannya itu aja sih. Berarti setelah yang resign dari tempat kerja itu nggak pernah ketemu bosnya lagi? Enggak, aku nggak mau Kak. Bosnya ini kan udah ngomong suka duluan ke aku. Jadi akunya kayak ilfeel gitu ya. Berhubungan dengan handphone pun nggak pernah ya? Enggak Kak. Soalnya aku kayak yang langsung ganti nomor telepon juga pada saat itu. Tapi ini kan tadi itu kan menurut siapa namanya? Paraji itu ya? Iya. Bahwa bosnya pesugihan tuyul gitu. Nah kalau menurut Mbak Nia sendiri memang benar seperti itu atau enggak gitu? Aku yakin sih Kak. Soalnya kan korbannya ada, iya kan? Terus si bosnya ini juga kalau misalkan jalan kan gini terus nih. Gini? Iya kayak gitu. Kayak gitu terus. Aku rasa sih dia. Jadi kalau jalan gini gitu? Iya benar. Jadi jalan tuh gini aja, tangannya di belakang. Kayak gitu. Masih ingat nggak percakapan sama bos dulu pas kerja itu apa aja sih? Ya kalau misalkan dia lagi di toko yang aku jaga ini, dia kan selalu nongkrong di toko yang aku jagain ya. Nggak pernah dia nongkrong di toko-toko karyawan yang lain gitu kan. Kayak yang bercandain gitu kan. Tapi akunya kan kayak yang sama bos ini gitu kan, bercanda gak apa-apa. Tapi mungkin dia ngerasa lebih gitu Kak. Bercanda gimana tuh? Bercanda aja, kamu cantik ya, terus digini-giniin kepala aku. Dulu kan aku gak pakai hijab ya Kak, masih zaman jahiliyah. Berarti sering digoda sama bosnya ya? Boleh minum dulu? Oh iya minum dulu aja. Kalau digoda sih enggak Kak, lebih ke bercanda. Misalkan dianya senyum nih, terus aku kan emang orangnya suka senyum ya. Ya udah aku senyum balik gitu ya. Tapi dianya kayak ngerasa aku nih lebih gitu kayak yang suka juga sama dia gitu. Gitu. Tapi karyawan ada yang ngobrol tentang tuyul itu selama kerja di sana? Nggak ada Kak. Cuma pada saat si cleaning service itu teriak-teriak, dia lihat sosok makhluk anak kecil botak, udah pasti itu tuyul kan Kak. Dan itu ada tapaknya di kamar mandi. Dan aku ngeliat juga tapak anak kecilnya itu. Dan mungkin bukan karyawan dari bos aku ya, tapi karyawan-karyawan yang lain
yang curiga sama toko aku yang rame. Bener-bener rame banget Kak. Beda sama toko-toko yang lain yang sepi. Mungkin kalau sekarang nggak tahu ya mau apa enggak ya. Tapi kalau misalnya nanya-nanya lagi karyawan dulu pernah kerja, mungkin ada ceritanya masing-masing gitu ya, dari POV yang beda-beda ya. Jadi bisa jadi lebih lengkap mungkin ceritanya. Dan Kak, maaf nih lupa aku. Si Kak Intan ini ngasih tahu posisi aku kan digantiin dong sama karyawan baru, dan ini tuh namanya Tina. Si Tina ini ngegantiin aku jaga toko itu. Dan si Tina ini udah nikah Kak, dia hamil dan dia juga keguguran loh Kak. Berarti korbannya udah berapa itu? Ya kan, yang hamil udah 2 kali, terus ini 1 kali, 3 sama Kak Intan ini sampai hilang nyawanya kayak gitu. Oke lah kalau gitu, makasih Mbak Nia udah datang dan bercerita di RJL ya. Berarti sampai sekarang masih suka kesurupan? Masih Kak, soalnya kayak orang bisa ini ngelihat aku tuh kayak si tulang iganya ini renggang Kak. Jadi gampang banget kemasukan makhluk-makhluk yang kayak gitu. Ya Allah Kak, ini tuh bener-bener capek banget Kak. Kayak badan juga jadi sakit-sakit gitu kan. Kalau anak ngelihat pas kesurupan gimana? Udah biasa, karena saking seringnya. Jadi mereka kayak menghindar, diam aja di kamar gitu kan. Kalau kesurupan gitu biasanya ngapain sih? Jadi karena Aruli ini dari pacaran pun aku udah kesurupan kan, disantet itu. Jadi dia udah paham. Kalau misalkan ini sakit, tolong doain dong gitu kan. Terus aku kemasukan, aku ngomong gitu kan. Jadi si makhluk halusnya ini kayak apa ya, mau menyampaikan pesan sesuatu kayak gitu. Iya ya. Tapi Teteh biasanya kalau kesurupan gitu pas lagi ada banyak masalah atau pikiran atau biasa aja juga kesurupan? Kalau misalkan dari suami ya, padahal suami nggak ngapa-ngapain. Kalau misalkan kita mau dapet haid gitu kan, hormonnya kan suka naik turun ya, suka emosi gitu kan. Jadi kayak gitu. Misalkan nih dia kan miara burung ya, terus makanan burungnya nih bercecer di mana-mana. Aku ngomel-ngomel, terus dia ngomong nggak enak gitu di hati, langsung jadi. Kesurupan tuh? Iya. Sampai aku banting dia pakai tutup mesin cuci sampai belah. Tutup mesin cucinya itu. Suaminya dibanting? Pakai tutup itu, aku lempar. Terus nonton UFC kayaknya nih. Suami aku bilang kayak gini, Allahu Akbar katanya. Dia tapi nggak pernah nonton UFC? Nggak pernah. Tapi ini apa, suami luka saat itu dipukul pakai mesin cuci itu? Dia cuma bilang Allahu Akbar, nggak percuma ngelawan aku yang kayak gitu kan. Jadi dia lebih baik pergi, terus ngediamin aku. Nanti akunya baik sendiri ke dia kayak gitu. Kalau Kapten Amerika kan ada tamengnya ya, ini mama tutup mesin cuci anjay. Terus suami aku juga Kak, maaf ya Kak. Suami aku juga pernah waktu aku kemasukan di rumah itu ya, sampai aku cakar. Dan sosoknya ini katanya sih macan. Jadi gini tangannya. Dicakar kayak KDRT ya Kak. Itu berdarah Kak. Berdarah, terus aku ludahin mukanya. Sampai kayak gitu, parah banget. Tapi ya kita doain lah ya, semoga apa namanya, Teteh kan pengen pulih gitu ya, bisa pulih utuh. Tapi ya. Tapi dulu emang nggak pernah diruqyah sih kan. Nah mungkin bisa ruqyah yang syar'i gitu, karena kan banyak yang abal-abal ya. Penipuan oknum juga kan banyak gitu. Dan itu tuh kadang aku kalau misalkan berbuat kayak gitu tuh paling kecil aku ngasih 200.000 Kak. Iya, oke lah kita doakan Mbak Nia ya, semoga udah nggak kesurupan lagi, nggak berantem sama suami, ya tapi itu dia ya, mungkin bisa cari apa namanya pintu-pintu yang tepat untuk penyembuhan gitu ya. Oke, itu dia akhir dari episode ini guys. Seperti biasa ambil baiknya, buang buruknya, dan kita akan kembali lagi nanti nggak lama lagi video Kampung Pitu akan tayang, di mana gua penelusuran ke sana. Ciao.